Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana di sini bukan pengertiannya adalah yang bisa terbang. Pesawat sederhana di sini adalah alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Jadi dikatakan pesawat jika dia itu mempermudah suatu pekerjaan. Apa sih tujuan menggunakan pesawat sederhana? Di sini yang pertama, melipat gandakan gaya atau kemampuan. Yang B, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang C, menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesarkan kecepatan. Ya. Jadi sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana itu ada banyak sekali. Yang pertama ada tuas atau jungkat-jungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, lalu ada yang namanya roda bergigi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari hanya satu, yaitu mengenai tuas atau jungkat-jungkit. Ya. Nih, lihat. Tuas atau pengungkit atau juga disebut jungkat-jungkit. Kita lihat, pengungkit atau tuas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengungkit benda yang berat. Tuas atau pengungkit adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Contoh dari tuas ini adalah ini jungkat-jungkit. Ya, ini di tengah-tengah adalah titik tumpu. Supaya lebih paham, maka kalian lihat di sini. Ini ada gambarnya, ya. Kamu bisa lihat, ini contoh dari jungkat-jungkit atau tuas. Di sini, ini adalah titik tumpu, ya. Ini adalah titik tumpu. Ini F adalah gaya. Ini W adalah beban, ya. W adalah beban, satuannya Newton. F adalah gaya atau disebut juga kuasa, satuannya Newton. LB, lengan beban. Jadi lengan beban ini kamu bisa lihat jarak titik tumpu sampai dengan kuasa. Ya, jarak lengan kuasa ya. Lengan kuasa jarak antara titik tumpu sampai dengan gaya atau kuasa. Disebut lengan kuasa. Sedangkan lengan beban jarak titik tumpu sampai dengan beban. Ini titik tumpu, ini beban. Maka dari sini ke sini disebutlah LB. Adapun rumus umum dari tuas yaitu W dikali LB sama dengan LK dikali F. Supaya kalian lebih enak, kalau ibu buat yang dekat sama dekat, yang jauh sama jauh. Berarti W ini dekat sama siapa? LB. Maka kita gabungkan W dikali LB. F ini dekat sama siapa? LK. Maka LK dikali F. Tadi kita tahu bahwa fungsi dari tuas adalah untuk memperbesar, maka dia memiliki keuntungan. Maka rumus dari keuntungan mekanis tuas adalah W per F atau LK per LB. Ya. Sekarang kita teruskan. Tuas sendiri atau jungkat-jungkit atau pengukit ini memiliki 3 jenis atau 3 golongan yang berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu titik tumpu di tengah-tengah. Jadi kita lihat kayak gini, Ibu gambarkan. Ini golongan pertama, ya, sama seperti yang tadi. Ini titik tumpu, ini beban, ini gaya atau kuasa. Yang berikutnya, apa dari contoh dari golongan 1? Itulah tadi, jungkat-jungkit. Yang kedua, golongan kedua. Golongan kedua berada di tengah-tengah beban. Beban yang berada di tengah-tengah. Kita lihat, ya, di sini. Jadi si tuasnya di sini, tuas, ini beban, W-nya, ini kuasa, ya, ini kuasa F. Apa contoh dari golongan kedua? Contoh kedua ini adalah apa? Pemotong kertas. Kalau kamu lihat di fotokopian, itu
itu ada yang untuk memotong kertas, itu adalah contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, golongan ketiga, kuasa di tengah-tengah. Ya, kuasa ada di tengah-tengah. Kita lihat golongan ketiga, ini kita buat golongan kedua. Golongan ketiga, ya. Di sini tuas. Lalu yang di tengah-tengah kuasa atau gaya. Di sini adalah beban. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu beli roti, ya, ada penjepit roti. Penjepit roti adalah contoh dari golongan ketiga. Ya. Sekarang untuk mempermudah dalam memahami jungkat-jungkit atau tuas, maka kita ke contoh soal. Ya, di sini kita ke contoh soal. Kalian lihat, hapus dulu. Lihat ya. Diketahui gambarnya seperti ini. Ini beban, ini kuasa. Bebannya adalah 800 Newton. LB-nya dari titik tumpu ke beban disebut LB 50 cm. Kita ubah ke dalam meter jadinya 0,5 meter. LK-nya dari titik tumpu sampai ke gaya itu disebut LK adalah 2 meter. W-nya adalah 800 Newton. Sekarang kita lihat yang ditanya adalah F dan KM, keuntungan mekanis. Jawab. Kita gunakan rumus umumnya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Tinggal kita masukkan, W-nya adalah 8.000 Newton dikali LB-nya 0,5 meter sama dengan F yang ditanya, LK-nya adalah 2 meter. Ada yang bisa ini kita coret? Ya, kita lihat. Kita masukkan di sini 8, boleh kita langsung F sama dengan 800 Newton dikali 5 meter dibagi 2 meter. Ada yang bisa kita coret? Coret. 8 bagi 2, 4. Maka F 4 kali 5 adalah 20, sisa nolnya adalah 2. 1, 2. Satuan yang tersisa adalah Newton. Maka gayanya adalah 200 Newton. Lanjut, yang kedua, yang ditanya adalah KM. Kita tahu rumus KM adalah LK per LB. LK-nya adalah 2 meter. LB-nya adalah 0,5 meter. Coret. Jika kalian tidak bisa pembagian desimal, maka kita ini nolnya ada berapa di belakang? Ada 1, kita kali 10. Kalau di bawah dikali 10 kita harus adil, maka di atas kita kali 10. Maka diperolehlah 20 per, ini bisa dicoret 5. Berapa 20 bagi 5? Yaitu 4. Keuntungan mekanis tidak memiliki satuan. Atau rumus yang lain yaitu KM sama dengan W per F. W-nya berapa? W-nya adalah 8.000 Newton. F-nya berapa? 2.000 Newton. Kita coret nolnya, di atas coret 3, di bawah harus coret 3. Newtonnya kita coret 8 bagi 2 berapa? 4. Jadi mau gunakan rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua, hasilnya juga harus sama. Oke anak-anak, Ibu kira cukup di sini untuk pembahasan mengenai tuas. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui WA ataupun GCR. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.